Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara mengisi laporan pemasaran harian. Ya, sebagaimana bisa dilihat di layar, di screen, ini adalah format laporannya. Di atas ada judul, kemudian nama proyeknya apa, kota mana, ada tanggal. Karena ini laporan pemasaran harian yang harus diupdate, dilaporkan secara harian, maka ada tanggal yang wajib diisi. Kemudian tim yang melaksanakan laporan pemasaran ini siapa. Kemudian di bawahnya ini adalah tabel utamanya, bagian utamanya harus diisi sesuai dengan judul dan sesuai dengan target kita. Jadi kalau target kita itu misalnya 20 prospek per hari, maka ini harus diisi jumlahnya minimal 20. Lebih boleh, kurang jangan. Itu. Nah, diisi dengan apa? Nah, ini bagian pertama, diisi dengan nama prospek. Nama prospek berarti orang-orang yang sudah kita kumpulkan datanya, yang kita anggap potensial untuk jadi pembeli produk kita, yaitu unit rumah di lokasi proyek kita, Maycita Village. Kemudian alamatnya di mana, nomor telepon WA-nya berapa, ini yang paling penting. Nama dan nomor telepon atau WA, ini data baru atau lama. Kalau data yang baru diperoleh, berarti baru. Kalau data yang berasal dari database developer, berarti data lama. Itu ya. Kemudian keterangan ini boleh diisi dengan data ini. Kalau bekerja dalam tim, data ini bersumber dari anggota yang mana. Misalnya si A, maka ditulis dari si A dan masuk kategori yang mana, ring 1, ring 2 atau ring 3, diisi di sini. Boleh juga ditambahkan catatan lainnya. Nah, kemudian tindak lanjutnya A, B, C, D, E. A ini apa? A ini adalah telepon atau WA. Jadi kalau sudah punya data tadi sesuai target sebanyak 20, nah 20 orang inilah yang pada hari itu harus ditelepon atau di WA untuk apa? Diberikan penawaran. Jadi ini kolom yang A ini, di tindak lanjut ini wajib selesai pada tanggal laporan pemasaran harian ini diisi. Ini wajib semuanya. Gitu. Kan banyak 20 misalnya. Nah, ini kita bekerja dalam tim. Jadi tidak berarti hanya satu orang saja yang melakukan, tapi dibagi kepada seluruh anggota tim sesuai jumlah. Kalau targetnya 20, ada 5 anggota tim, berarti masing-masing anggota tim misalnya berkewajiban untuk memberikan data, kemudian memfollow up dengan telepon atau WA sebanyak 2 kalau ada 5 anggota tim, atau 4 ya, 4 kalau 5 anggota tim. Jadi 20 dibagi 5. Nah, kemudian ada yang B. Yang B itu artinya bertemu. Kadang-kadang perlu bertemu dengan klien. Gitu. Apakah misalnya kita dalam sebuah silaturahim justru secara tidak sengaja bertemu dengan calon klien. Nah, ini bisa diisi. Atau misalnya calon kliennya memang perlu untuk bertemu langsung. Ada calon klien atau calon pembeli yang seperti itu, mau bertemu langsung, bisa kita undang ke kantor, bisa kita undang ke lokasi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang C itu yang sudah menyatakan minat. Sudah menyatakan minat tuh tahunya dari mana? Ya pada saat kita chat atau berkomunikasi, misalnya kita ajukan pertanyaan sesudah memberikan product knowledge. Kira-kira Bapak atau Ibu berminat dengan tipe 1 lantai atau 2 lantai? Ketika dia menjawab 1 lantai atau 2 lantai, berarti udah menyatakan minat. Ini bisa dicentang.
Kemudian yang D ini survei atau berkunjung ke lokasi. Jadi target pertama dari penawaran yang kita ajukan adalah konsumen mau melakukan survei ke lokasi kita. Itu tujuan yang pertamanya. Kalau dia sudah survei, insya Allah dia menunjukkan keseriusannya, serius, minatnya besar untuk membeli, dan oleh sebagian orang dikatakan 50% dia akan beli. Itu. Baru kemudian yang E adalah closing atau beli. Dari sini D ini kemudian dia jadi membeli unit di tempat kita. Jadi namanya sudah ada, nomor telepon WA-nya sudah ada, kita ajukan penawaran kepada mereka, kita follow up ya, bisa ke B atau ke C langsung, kemudian kita undang untuk survei, dan terakhir kita tawarkan untuk booking atau melakukan pembelian. Nah, nanti di bawah sini diisi oleh yang berwenang, tim leadernya siapa yang menyusun ini pada hari itu, diisi dan ditanda tangan, kemudian nanti diperiksa oleh tim dari developer. Nah, saya ulangi sekali lagi mungkin agar jelas ya. Jadi ditulis nama prospeknya di sini dan seterusnya, kemudian ditindaklanjuti. Yang wajib pada hari H-nya, pada tanggal laporan ini diisi adalah yang A, ini wajib. Nah, yang berikutnya ini bisa jadi tidak pada tanggal tersebut, tetapi bisa jadi misalnya dia mau surveinya beberapa hari kemudian gitu. Jadi yang ini nanti sesuai dengan perkembangan yang ini, tapi yang wajib adalah yang A. Nah, jadi kalau misalnya hari ini laporan ini dibuat gitu ya, hari ini laporan ini dibuat, kemudian yang bagian A-nya sudah dilaksanakan semua, ini disimpan untuk nanti yang belum apa dari tindak lanjut ini untuk di follow up kembali. Jadi ini jadi catatannya. Nah, teknisnya mungkin kalau ini dilakukan pada pagi hari, siang sudah selesai. Nah, setelah istirahat ke atas kita lakukan follow up untuk yang tindak lanjut C sampai E, tapi disesuaikan juga waktunya, timingnya, kita lihat kapan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan follow up atau tindak lanjut kepada konsumen atau calon pembeli. Demikian cara mengisi laporan pemasaran harian, juga cara menggunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.